Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bacaan hukum qalqalah. Hukum bacaan qalqalah ini termasuk salah satu hukum tajwid ya teman-teman ya. Kemarin di semester 1 kita sudah belajar tentang mat tobi'i. Nah sekarang kita belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah secara bahasa artinya memantul ya. Kalau kalian main bola lemparkan ke lantai, kemudian bola itu akan kembali lagi ke udara, itu namanya memantul. Nah, kalau menurut istilah qalqalah artinya melafalkan bunyi huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dan makhrajnya memantul dari makhrajnya karena huruf tersebut dibaca sukun atau karena berhenti atau diwaqafkan. Jadi huruf-huruf tersebut jika disukun atau jika diwaqafkan maka bacaannya akan memantul. Huruf-huruf tersebut adalah apa? Huruf-huruf yang bisa dibaca qalqalah itu adalah huruf yang 5 ini, yaitu qaf, to, dal, jim, ba. Atau kalau teman-teman biar gampang menghafalnya bisa dibaca baju di toko ya, dari sini bacanya ya, baju di toko ya, biar gampang. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Terus macam-macam qalqalah. Contoh bacaan qalqalah dulu deh. Pertama contohnya apa ya? Contohnya ya. Fi jidiha hablum. Ya teman-teman. Sampai di qalqalah sugro ya. Tadi apa ciri-cirinya qalqalah sugro itu? Yaitu apabila huruf qalqalah berharokat sukun. Sukunnya itu sukun asli dan berada di tengah kalimat. Nih, contohnya nih ya. Lam yajid. Nah, ini dia dalnya berharokat sukun karena asli, dia bukan karena diwaqafkan ya. Lam yajid, emang dia benar-benar seperti ini tulisannya, bukan karena dia diwaqafkan. Atau kayak tadi nih, hab, nih yang kayak tadi ya, hablum, ini baknya qalqalah sugro karena berada karena sukunnya sukun asli dan berada di tengah kalimat ya, berada di tengah kalimat. Ini juga berada di tengah kalimat. Seperti apa lagi? Nih, seperti ini juga. Ini qalqalah sugro. Yadkhuluna. Dal itu termasuk huruf qalqalah dan dia sukunnya sukun asli, bukan sukun karena dimatikan, karena diwaqafkan ya, dan berada di tengah kata. Kemudian dobha, baknya itu sukunnya sukun asli dan berada di tengah kata. Kemudian alam yaj'al, sama, ini juga qalqalah sugro, sukunnya sukun asli, ini sukunnya sukun asli dan berada di tengah kata. Fawasato, sama, ini juga sukunnya sukun asli dan berada di tengah kata. Fala taqhar, ini huruf qaf, qafnya berharokat sukun,
sukunnya sukun asli dan berada di tengah kata. Nah, itu contoh-contoh qalqalah sugro. Coba kalian perhatikan pada kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adakah qalqalah sugro di sini? Ada ya, yaitu kata-kata iqra. Dia sukunnya sukun asli dan berada di tengah kata. Itu qalqalah sugro. Ada lagi qalqalah kubro. Artinya besar, bacaan yang keras atau jelas pantulannya. Ciri-cirinya yaitu apabila huruf-huruf qalqalah mati karena waqaf atau dihentikan atau berada di tengah kalimat atau ayat. Contohnya ya, qalqalah kubro, khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini huruf qa-nya dia dibaca qalqalah kubro atau besar karena dia sukunnya itu karena diwakofkan, bukan karena asli. Kayak kalau tadi kan asli nih, asli benar-benar dia memang berharokat sukun. Kalau ini dia bacaan sukun karena dia diwakofkan, karena dia berhenti. Min 'alaq, min 'alaq, ya. Dan berada di akhir kata biasanya ya. Huruf qaf diwakofkan atau dimatikan karena berada di akhir ayat. Nah, itu contoh qalqalah kubro. Gitu ya teman-teman ya. Di sini ada juga contoh iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini qalqalah kubro. Khalaqo harusnya kan khalaqo kalau tidak berhenti. Kemudian kalau dia berhenti, maka ko-nya itu jadi qalqalah kubro. Khalaqo, khalaqo. Nah, itu bacaan qalqalah kubro. Gitu teman-teman ya. Coba teman-teman cari di surat Al-Alaq 1 sampai selesai ya, surat Al-Alaq 1 sampai 19. Cari bacaan qalqalah sugronya dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro 3, qalqalah kubro 3. Coba teman-teman tulis di buku tulis. Contoh bacaan qalqalah sugro yang ada di surat Al-Alaq 3. Kemudian contoh bacaan qalqalah kubro yang ada di surat Al-Alaq 3 juga. Oke? Teman-teman ngerti ya? Kalau ada yang kurang dimengerti bisa teman-teman tanyakan melalui Japri ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk qalqalah ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa mengaplikasikannya, mempraktekannya di dalam membaca Al-Quran. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Lebih kurangnya Bu Neneng mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.